Hai, ketemu lagi. Waduh, sempit amat tempatnya. Kali ini saya mau nge-reading tema apa sih yang buat dia mager ke kamu. Jadi kalau kalian berdiri dengan orang yang kayaknya effortless banget, alias kamu lebih banyak melakukan pengorbanan atau effort, ini nih alasannya. Kamu mau kepo kan? Jadi apa sih yang ngebuat dia tuh mager ke kamu? Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request sama judul bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, order garam, ya, mau konsultasi mengenai apapun, terutama apakah saya punya kelebihan atau enggak, mau belajar tarot dan normal, mau order garam. Sekarang nambah lagi bisnis saya, alhamdulillah. Ini pasti gue bakalan kena tembak lagi nih ya. Kok nih orang bukannya tumbang malah makin bercahaya dan makin nambah bisnisnya. Ya itulah ya, makanya orang tuh jangan suka nembak-nembak pakai black magic ya. Nanti keberuntungannya malah atau rezekinya malah dikasih ke orang yang dikerjain ya. Ini salah satu contoh dari makanan kucing yang lagi saya usahakan. Dalam artian saya punya usaha bergerak di bidang makanan kucing ya. Sebenarnya ada untuk makanan burung, ayam, hamster, terus ikan, tapi saya lebih fokus ke makanan kucing karena kebetulan saya suka kucing dan memang saya juga butuh gitu ya. Ini saya nggak di endorse merek, tapi ini salah satu contoh aja. Ini punya berbagai macam warna, ini cuma satu aja. Cuman memang kita kelas yang biasa aja, nggak yang premium kayak RC atau W atau KF gitu ya. Sekelas-kelas biasa aja. Ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia, apalagi kalau ordernya banyak ya. Yang mau terapi untuk sakit hati dan marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, itu boleh, silahkan ya. Terus yang mau order garam itu juga boleh untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki, aura juga bisa kebuka. Yang pink 35, yang putih halus 30, yang putih kasar 25 ya. Alhamdulillah saya udah ngerasa enakan ya setelah 1,5 bulan berperang dengan sihir. Kalau kalian memang mau konsultasi mengenai sihir itu juga bisa, santet ya. Terus apalagi mau diterapi untuk supaya nggak kena black magic itu juga bisa. Tapi memang kita prosesnya nggak instan karena memang kita pakai jalurnya putih ya. Kayak gitu. Yang mau order garam boleh, mau terapi, mau private reading ya. Terus kalau kalian mau beli produk digital atau gue males kalau kursus-kursus online gitu ya, kayaknya gue ini aja deh, beli produk digitalnya aja, itu juga bisa ya. Ini produk digital saya ada di ini ya, kalian bisa klik aja. Udah ada harganya, tinggal terima beres. Di situ juga berbagai macam produk digital bisa dikunjungi ya. Oke, kita mulai ya guys ya. Kalian kalau misalkan berdiri dengan orang yang orang yang dirasa kayaknya effortless ya, atau kalian lebih banyak pengorbanannya dibanding dia, alasannya apa sih ya yang membuat dia mager ke kamu? Kepo kan? Iya, yang membuat dia mager ke kamu, yang membuat dia mager ke kamu. Oke. Oke. Mungkin dia ngelihatnya nih sama kamu hubungannya berliku banget, ribet ya, karena dia kayaknya dapat info dari seseorang, mungkin dari circle kamu yang menggosok-gosok kabar yang gak baik mengenai diri kamu ya. Jadi itu yang menghalangi dia untuk bergerak dan maju ke kamu, apalagi sampai punya hubungan yang serius sama kamu. Makanya kenapa dia lebih milih pergi, lagi mencari siasat. Padahal sebenarnya kalau kalian bisa ngatasin berdua itu bisa aja
ya. Tapi dia berusaha untuk pergi itu, menarik diri untuk menahan rasa kesel juga kadang. Kenapa sih giliran gue menemukan orang yang pas di hati gue harus ngalamin kayak gini. Dia berusaha untuk sabar, tapi memang tidak bisa memungkiri bahwasanya temennya ini ada yang menghembuskan berita-berita negatif ya. Di selain itu ya memang dia juga ragu ya, karena apa, banyak banget dari kalian ini di luar diri kalian berdua itu yang ikut campur, yang ngerecokin, tapi honestly dia tahu kok kamu itu baik ya. Nanti juga dia akan kembali lagi kok sama kamu karena dia tahu kamu itu baik ya. Memang orang ini kayaknya masih agak kekanak-kanakan dan agak atau childish, juga punya inner child ya. Jadi mungkin dia tipe orang yang nggak mau ribet ya. Terus mungkin pernah ada trauma-trauma di masa kecilnya yang membuat dia akhirnya nggak suka menghadapi masalah face to face gitu, lebih milih pergi meninggalkan. Tapi ikutin aja harusnya kemana, karena pada dasarnya dia belum bisa move on dan dia masih setia sama loyalitas ke kamu ya. Cuman memang kenapa berakhir, dianya toksik sendiri, nggak tenang sendiri gitu ya. Dirasa memang cobaannya berat dan memang banyak berliku lah gitu intinya, membuat dia tuh nggak tenang. Tapi basicnya sebenarnya dia sayang sama kamu, dia tahu kamu itu orangnya baik, rezekinya bagus, dan kamu orangnya kuat prinsipnya. Cuman memang dianya aja yang agak ego dan keras serta kekanak-kanakan. Jadi yang ngebuat dia itu mager ke kamu ya, dia lebih memilih untuk menarik diri ya. Tapi menarik dirinya itu enggak apa ya, enggak bertanggung jawab, bukan yang kayak gitu, enggak, tapi lebih ke mencari strategi siasat gimana caranya nih menyikapi orang-orang yang ikut campur, yang menghembuskan berita-berita nggak baik, yang mempengaruhi, yang ngerecokin gitu. Jadi kamu tenang aja, nanti juga dia akan menyesal dan akan kembali sama kamu. Cuman waktunya kapan kita nggak tahu, let go aja. Makanya kalau kalian mau tidak kemelekatan, ambil paket self healing dan self love ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi kamu lebih fokus ibadah ke Allah dan dirimu sendiri, dan tidak kemelekatan seperti pasir di genggaman, seperti karet yang kalau ditarik makin kenceng gitu loh ya, kayak gitu. Itu ya alasannya. Kita lihat dari tarotnya ya. Aku juga kepo sih, karena aku pun pernah mengalami itu ya. Yang mau terapi boleh untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, kena black magic, ada pelapor, ada pebinor. Terus yang mau order garam boleh, misalkan mau tenang, no drama-drama, rajin ibadah, lancarkan pintu-pintu rezeki, membuka aura juga bisa. Untuk ya dipergunakannya untuk mandi, minum, masak, ngepel. Nanti saya kasih tahu caranya. Mau beli produk digital, mau beli makanan kucing, itu juga bisa. Banyak ya sebenarnya untuk bisnis saya gitu. Cuman memang lagi mau dikembangkan makanan kucing, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, karena memang basicnya saya juga punya kucing di rumah ya, dan beberapa kucing liar. Jadi kalau kalian mau, Kak aku mau donasi dong untuk kucing liar, karena aku kerja sibuk capek, kalau liburan tidur di rumah, jadi lebih baik aku udah deh jadi donatur, itu juga boleh. Terus karena kejadian hujan es batu waktu itu di Depok ya, aku kan tinggal di Citayam waktu itu, banyak kartu aku yang rusak karena digangguin juga sih sama seseorang ya. Itu juga boleh, Kak aku mau berdonasi dong biar kartunya kakak tuh punya banyak lagi kayak dulu-dulu, boleh, silahkan ya. Kita mulai dari tarotnya ya. Apa sih yang buat dia mager ke kamu atau effortless? Oke. 3 of Wands, 5 of Pentacles. Oh, dia juga lagi ada masalah keuangan sih ya. Oke. Oh, ada orang ketiga. Bisa jadi pada saat berhubungan sama kamu tuh, kamu jadi orang ketiganya, dan dia memastikan atau memutuskan untuk udah deh gue pilih yang sebelum kamu aja, atau jadi orang ketiganya tuh kamu. Jadi dia tuh lagi proses koleksi ya.
Dan ketika diseleksi kayaknya aduh kamu di keep dulu deh, tapi ada yang curang nih, kayaknya dia tuh maunya kamu yang ngejar tuh biar dia bisa berkelana dulu ke yang lain. Bebas sih sebenarnya, namanya juga masih pacaran atau pendekatan ya, sebenarnya itu sah-sah aja sih, cuman ini asal as you know, seperti yang kamu tahu ya seperti itu kondisinya, asal kamu tahu ya, dia tuh selain punya kesulitan keuangan juga dia lagi tahap seleksi ya, koleksi, dia menjajakan satu-satu, oh ini orangnya gini, oh ini orangnya gini. Kenapa dia pergi dari kamu? Dia tahu kamu baik, tenang aja, cuman jalannya berliku, daripada dia ribet udah yang ada di depan mata aja. Mungkin ada dari kalian yang LDR atau tidak direstui oleh orang tua, itu juga bisa. Jadi dia cari yang deket, terus cari yang sekiranya memang orang tua gue nih ngerestuin lah, jadi nggak mau ribet. Tapi sebenarnya dari dasar hatinya yang paling dalam, dia tahu kamu baik, dia tahu someday dia akan balik lagi sama kamu. Bisa juga nih cowok lagi cari duit, alias cewek-cewek yang dia deketin itu lagi dia prorotin someday dia balik lagi sama kamu, dia mau nikah, dia udah punya modal dari merorotin cewek-cewek itu yang aku lihat. Ya bener, dia tahu mana yang, dia udah tahu kamu baik gitu ya, dan perasaannya dia sama kamu tuh udah tumpeh-tumpeh ya. Dia yakin kok bisa membangun lagi hubungan ini, dan kamu bisa diajak kerja sama, kamu teamwork yang kamu ya, teamwork yang hebat. Selain dia banyak masalah keuangan, dia juga lagi berhemat ya, karena memang dia juga masih banyak maunya gitu loh ya. Dia berusaha untuk move on dari kamu tapi nggak bisa. Bayang-bayang kamu tuh terus menghantui dia. Kenapa? Karena dia tahu kamu nih baik, kamu nih paket sempurna. Kalau yang cowok ganteng, kalau yang cewek mungkin cantik, cuman memang jarak ada yang memisahkan. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan pacaran tuh seminggu sekali harus misalkan beda kota, itu kan buang-buang duit gitu ya. Jadi dia kayak bentar dulu deh, ini belakangan dulu deh gitu, tapi gue udah tahu sih orangnya gimana kayak gitu, gue mau coba yang di depan mata aja deh. Tapi ternyata yang di depan mata ini tidak ada yang sebaik kamu, yang justru dapat restu dari orang tua tuh nggak sebaik seperti kamu ya. Dia ngeliat kamu nih kayaknya menikmati kesendirian kamu deh. Dan sebenarnya orang ini kalau malam tuh suka overthinking ya, karena apa? Suka kepikiran kamu, terus jadi perang batin di dalam maupun di luar. Di dalam dia tuh pingin sama kamu, tapi gue nggak dapat restu, tapi jarak juga yang menghalangi gitu. Jadi dia berusaha untuk kerja keras, fokus, karena memang orientasi dia adalah membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial. Dia berpendapat bahwasanya dari gue punya kecukupan finansial itu, maka gue bisa membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Bisa jadi ketika sama kamu ini kamu baik secara keseluruhan, baik, cuman dalam hal segi ekonomi, sorry itu saya aku harus bilang, kamu di bawah dia gitu loh. Dia harus cari yang minimal sama atau lebih, yaitu tadi money oriented, bagus gitu. Cuman ternyata dia tersadar, oh gue insecure ya sama kamu gitu. Kenapa? Karena walaupun kamu itu ekonominya di bawah, tapi kamu bisa bahagia gitu. Ternyata memang materi itu tidak menjamin suatu kebahagiaan gitu. Dimana prinsip dia itu memang mau membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial. Dia yakin bisa bahagia dengan uang, tapi ternyata enggak gitu loh. Justru malah pertentangan batin yang ada di dalam diri dia maupun di luar diri dia gitu. Di satu sisi dia tuh kayak gue pingin sama si A, dia kayaknya lebih dari kamu, tapi kayak bergejolak gitu batinnya, kayak kepikiran kamu terus, padahal dia berusaha untuk move on dari kamu tapi dia nggak bisa ya. Dan dia nanti akan menawarkan lagi perasaan sama kamu, dia akan datang lagi sama kamu. Dia tahu kamu nih orangnya baik ya, dia juga membawa trauma masa kecil atau inner child ya. Dan kayaknya dia udah dapet karma deh. Mungkin orang yang tadinya dia pikir bisa memberikan tambahan materi, ternyata justru malah sebaliknya mau nyedot materinya dia atau nggak baik ke dia ya, kayak gitu. Dan dia udah mulai berat sebelah nih ke kamu. Dia mau ngajakin kamu hijrah, asik,
membangun sebuah keluarga yang berbahagia dari nol. Tapi walaupun dia tahu kamu ini lawan yang seimbang, dia juga tahu kayaknya kamu ini tahu dia udah dikhianatin sama dia, udah sakit hati sama dia kayak gitu. Mungkin kamu juga ada yang menyampaikan, ada juga mungkin yang sudah berdinding dengan anak, yang sudah punya anak dan anaknya ngadu, itu juga bisa kalau papahnya atau mamahnya ini udah punya orang lain atau udah jalan sama orang lain gitu. Makanya dia berusaha, udahlah sabar aja, gue juga ngerti sih kondisi lo, mungkin lo marah sama gue yang udah ngeduain lo kayak gitu. Itu yang buat dia kadang malam tuh suka mengevaluasi. Itu kan ada restu yang enggak dia dapat, dan ada jarak juga kan lumayan loh ya. Ke Bandung aja, taruhlah dari Jakarta ke Bandung, Jakarta, itu pakai butuh duit, bensin ya kan. Kalau misalkan nggak punya mobil atau nggak punya motor, ya kereta atau bis itu kan pakai duit ya. Oke. Dia suka mengevaluasi, flashback gitu, dan dia yakin dia bisa kok membangun lagi hubungan ini gitu ya. Dia juga tuh kan mulai lagi dari nol, dia lagi menjaga kestabilan keuangan tuh. Itu alasan dia mager ke kamu. Jadi kamu jangan negative thinking ya. Beban dia juga berat sih. Ada orang yang, jadi ini terbagi dua ya, orang yang kamu dilingkan ini ada yang menggunakan black magic untuk nahan kamu, itu juga ada. Yang positifnya ada juga yang berdiling dengan kamu ini. Tadi terbagi dua ya, 50-50 itu pakai afirmasi gitu. Karena aku ngerasain dari tadi kayaknya dia orangnya nggak polosan deh, walaupun kamu jauh sama dia, tapi dia juga sembari mantau sih kehidupan kamu. Ada yang bisa meraga sukma, itu ada di bayangan aku ya, aku nggak tahu, tapi ada di bayangan aku, dia bisa meraga sukma. Ya, hal yang membuatnya mager ke kamu. Hal apa yang membuatnya mager? Kamu lucu banget sih kucing. Ini tuh cewek-cewek ya, dan yang kecil tuh aduh si Unyu. Aku tuh nggak terlalu bisa berinteraksi gendong-gendong kayak yang kemarin 3 itu yang mati. Oke, tapi daripada aku kesepian sendiri, lebih baik udah yang ada aja. Yang satu juga bulunya kayak si Molly sih, ini kayak Molly sama Bruno. Ya, hal yang membuatnya mager ke kamu. Aku nggak baca kartu jatuh ya. Nggak tahu, tarot tidur kan beda-beda. Aku dapat ilmu baru nih ya, nanti dia aku bagi. Hal yang membuatnya mager ke kamu. Makasih ya atas dukungannya, doanya, alhamdulillah aku bisa menangkal sihir. Cuman memang kondisi keuangan belum stabil banget, tapi sudah ada, kemarin baru nonton seseorang yang baik banget bunda ya, menuju kebaikan, alhamdulillah. Karena pada dasar aku tuh kesel ya kalau udah ekonomi yang dihantam. Kenapa? Karena aku ini bergerak di bidang spiritual, terus jadi light worker itu enggak aku makan sendiri gitu, untuk orang tua aku, untuk diri aku pribadi. Aku tuh nggak ngambil banyak buat diri aku ya, terus buat anak yatim, janda-janda di sini tuh banyak yang pengen membutuhkan, dan di sini tuh banyak banget yang membutuhkan. Dan kalian kalau mau berdonasi juga bisa. Jadi aku buka 3 donasi buat kartu, buat makanan kucing liar. Selama ini aku masih pakai uang pribadi, ada beberapa kucing liar aku. Kalau misalkan bisa berkembang donasinya, nanti aku mau muter gitu cari kucing, karena di pasar tuh banyak. Terus sudah gitu sama kucing liar kartu ya. Itu lagi tadi apa, aku lupa. Itu ya, kita lanjut aja deh. Pokoknya tadi ada 3 aja. Kartu, makanan kucing, apa sih tadi aku lupa. Ya pokoknya itu ya. Kalian kalau mau konsultasi juga bisa. Ini oh iya, buat janda-janda atau anak yatim bisa.
karena di sini kadang ada Jumat berkah ya di masjid. Kebetulan bapak aku kan juga pengelola masjid di sini. Alhamdulillah ya, keputusan aku untuk balik ke kampung tuh keputusan yang luar biasa. Aku sempet ditawarin kerja ke Surabaya sama teman aku tanpa masuk. Aku bilang aku terakhir kali kerja aku manajer resto, gajinya minimal 10 juta. Dia bilang iya lo tinggal masuk aja, gue HRD-nya. Tapi karena aku orangnya kalau misalkan capek itu ibadah suka terbengkalai, jadi nggak mau gitu. Alhamdulillah dibukain jalan sama Allah. 3 kali sholat hajat aku minta biar aku terhindar dari hal-hal negatif black magic. Alhamdulillah 1,5 bulan aku melawan sihir. Kalian bisa nonton VT aku ya, itu aku berbagi ilmu karena basicnya aku tahu diri ya, aku nggak punya suami, aku nggak punya anak. 3 hal yang dibawa ke liang kubur adalah ilmu, amal, sama ibadah ya. Ibadah kita bisa usahakan sendiri walaupun nggak sempurna menurut aku. Amal ibadah ya itu tadi ya. Ilmu alhamdulillah aku sharing ya gitu, karena aku nggak punya suami, nggak punya golden ticket ke surga kalau kita nurut, terus nggak punya anak yang ngedoain aku. Jadi benar-benar pure murni dari usaha aku sendiri gitu loh. Amal ibadah, ilmu, ya itu tadi ya. Oke, apa sih yang ngebuat dia mager ke kamu? Iya, dia lebih menyerahkan semuanya ke Allah sih, kayak kamu ya jatuhnya. Ini nggak ada yang bergerak, tapi ketika kamu narik diri, aku ya di sini kelihatan ketika aku ngerasain dari beberapa dari kamu ini masih suka ngasih kabar, info. Sebenarnya dia tuh mantau kamu juga loh, selain pakai energi juga dia mantau kamu pakai akun media sosial lain atau akun fake. Dia lebih menyerahkan semuanya sama Allah. Tapi kayaknya semakin gue diem, lo kok diem juga sih gitu loh. Dan gue liat lo kayaknya sendiri udah happy gitu. Oh ya, doa anak soleh ya. Aku kan gak punya anak, jadi itulah, ketika aku gak punya anak, doa anak soleh gak ada. Yang ada kucing-kucing aku ya, walaupun mereka nggak bisa masuk surga, aku kalau sampai masuk surga aku minta mereka juga masuk. Jadi amal ibadah dan ilmu ya, kita bisa lewat itu. Ya itu ya, tadi lanjut lagi kenapa. Tapi dia ready sih kalau kamu datang. Cuman aku ngeliat kayaknya kamu udah lelah dengan pengorbanan kamu sendiri, dan dia pun merasakan ini. Kayaknya orang udah nggak mau berkorban lagi deh untuk gue. Ini kayaknya orang udah mundur perlahan. Gue ngerasain energinya udah mulai menjauh. Kayaknya dia udah happy dengan dirinya sendiri. Wah bahaya nih, dia ketar-ketir, ketakutan sendiri dia. Ya, dia ketakutan sendiri. Dia bingung. Satu sisi dia harus menjaga kestabilan keuangan, tapi satu sisi nanti lo kabur gitu loh. Ya. Iya, kayaknya sih dia juga ada azas manfaat juga dia ke kamu tuh. Dia mau nawarin perasaannya lagi. Kayaknya kamu rezekinya bagus dan dia mau manfaatin itu, peluang itu sih. Tapi kayaknya dia tahu deh kalau kamu nih kayaknya udah tahu dikhianatin sama dia. Makanya dia bingung kan, maju mundur cantik. Mau maju, aduh kamu udah tahu gue punya orang lain, gue mengkhianati, mau mundur jadi dia beban. Itu sih ya, makanya suka overthinking dia itu sih yang aku lihat ya. Oke, kalau nggak ada lagi, jadi yang membuatnya mager ke kamu itu kamu udah tahu apa ya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Jangan lupa kalau mau order garam, mau terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homoles, biotis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pebinor, diblokir. Terus mau private reading, mau order garam, mau beli produk digital, mau belajar tarot dan lain normal, mau beli makanan kucing, mau berdonasi untuk kucing liar, kartu ya, dan janda-janda anak yatim. Dulu saya pernah buat ada Jumat berkah. Nah itu juga bisa.
konsultasi juga bisa, kamu punya kelebihan atau enggak, ambil paket self healing dan self love itu juga bisa ya. Oke, sekian untuk readingan kalian, kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.